Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kisyafa Lutfia dari S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia dengan NPM 21067337742. Hari ini akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya di PT Alita Praya Mitra dengan di durasi 8 Januari hingga 29 Februari 2024 dengan judul laporan Tinjauan Dismantle Antena Indosat Audio Hutchinson untuk Multi Operator Core Network atau MOCN pada daerah regional Dismantle 17K. Kata pengantar yang saya ingin sampaikan adalah laporan kerja praktik ini yang judulnya telah saya sebutkan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada keluarga, pembimbing, tim kerja praktik, dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kerja praktik ini. Dan saya mengakui walaupun usaha telah dilakukan secara maksimal, namun juga menyadari adanya kekurangan karena keterbatasan atas pengetahuan dan mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan, serta berharap laporan ini dapat berguna dan memberikan manfaat pada bidang apapun. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya lakukan hari ini. Yang pertama adalah abstrak dari laporan, yaitu tujuan dari laporan ini adalah menyajikan tinjauan yang komprehensif tentang dampak dari proses dismantle antena yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchinson terhadap multi-operator core network di daerah dismantle 17K dan bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi teknis, operasional, dan pengalaman pelanggan yang timbul akibat perubahan infrastruktur jaringan. Lalu tujuan lainnya adalah hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang dismantle MOCN sendiri dengan metode penelitian yang digunakan melibatkan kombinasi antara analisis data sekunder, observasi lapangan dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi Indosat Ooredoo Hutchinson dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola transformasi jaringan dengan lebih baik dan lebih efektif dan berkelanjutan. Latar belakang yang mendalami laporan ini adalah transformasi infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat krusial di era digital saat ini, di mana proses multi operator core network menjadi fokus utama bagi operator telekomunikasi di Indonesia. MOCN sendiri sebagai pendekatan yang kolaboratif antara operator dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan dari pengguna. Dan analisis terhadap MOCN ini penting untuk memahami dampak teknis, operasional, dan pengalaman pelanggan yang timbul akibat perubahan infrastruktur jaringan. Tantangan yang dihadapi pada laporan ini adalah tantangan utamanya tidak hanya terletak pada mekanisme fisiknya, namun juga terhadap penyelarasan dari infrastruktur yang kompleks dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Analisis yang menyeluruh terhadap proses ini sangat penting dalam mengidentifikasi dampak terhadap kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi, demi memastikan kelangsungan layanan yang handal dan berkualitas bagi pelanggan. Tujuan dari laporan ini dibagi kepada dua, yaitu umum dan khusus. Umum adalah yang pertama untuk memenuhi syarat akademis untuk gelar S1 Teknik Elektro di Universitas Indonesia dan memperoleh pengalaman di lapangan kerja secara langsung untuk persiapan karir di PT Alita Praya Mitra, lalu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama studi S1 Teknik Elektro dan menambahkan pemahaman praktis dalam industri telekomunikasi. Tujuan khususnya adalah mendapatkan pengalaman secara praktis dalam memperbaiki kualitas transmisi jaringan telekomunikasi, mempelajari proses dari multi operator core network sendiri untuk integrasi jaringan, memahami langkah-langkah praktis dalam dismantle antena di lapangan, dan mengembangkan keterampilan dalam penyusunan laporan kerja praktik dengan analisis lapangan dan rekomendasi implementasi. Batasan masalah yang saya tarik di laporan ini adalah batasan yang penulis lakukan untuk, penelitian dismantle antena sendiri, mencakup beberapa aspek, yaitu ada, aspek pada batasan dari wilayah, batasan dari durasi, fokus dari operator telekomunikasi, jenis antena dan tujuan dari dismantle sendiri, lalu ada aspek teknis dan ekonomis, dan faktor regulasi dan kepatuhan. Di mana batasan wilayah sendiri, akan berfokus pada area regional dismantle 17K dengan wilayah geografi yang spesifik, dan batas durasinya dilakukan pada parameter yang sesuai, yaitu pada parameter kerja praktik. Lalu fokus operator dari telekomunikasi adalah perhatian utama penelitian adalah pada operator telekomunikasi utama, yaitu Indosat Ooredoo Hutchinson. Dan jenis antena dan tujuan dismantle adalah membatasi analisis dalam jenis-jenis antena yang digunakan pada infrastruktur MOCN. Dan aspek teknis dari batasan masalah ini adalah
difokuskan pada aspek teknis seperti dan ekonomis dari proyek dismantle, termasuk seperti efisiensi operasional dan dampak terhadap kinerja jaringan. Lalu faktor regulasi dan kepatuhan sendiri adalah mempertimbangkan faktor-faktor regulasi dan kepatuhan terkait proses dismantle antena, termasuk persyaratan lingkungan dan keselamatan yang berlaku. Metodologi yang penelitian yang saya lakukan adalah identifikasi masalah, studi literatur, pengambilan data, perancangan metode analisis, implementasi analisis dari data, lalu pengembangan hasil analisis dan kesimpulan dan saran. Profil dan sejarah perusahaan dari Alita sendiri, Alita didirikan pada tahun 1995 dan berfokus sebagai kontraktor dari BTS atau pembangunan menara telekomunikasi dan berkembang menjadi di berbagai layanan termasuk infrastruktur telekomunikasi, layanan IT, smart card, cloud computing, dan Alita sendiri telah menunjukkan prestasi yang baik dalam berbagai bidang teknologi dengan menawarkan layanan berkualitas tinggi dan solutif inovatif di Indonesia dengan visi misi sendiri untuk menjadi pemimpin layanan teknologi informasi komunikasi di tingkat nasional. Alita Prayamrita terus berinovasi untuk mendukung transformasi digital di Indonesia dan bekerja sama dengan klien-klien terkemuka seperti Indosat, Excel Axiata, Telkomsel, Ericsson, Huawei, dan lainnya di sektor telekomunikasi. Wilayah kerja dari PT Alita sendiri pada proyek Dismantle 17K dibagi kepada 8 area atau region, yaitu CJRO atau Central Java Region, EJRO atau East Java Region, lalu ada JBRO atau Java Bali Region, lalu ada Kalimantan Region, North Sumatra Region, South Sumatra Region, and Sulawesi Papua Region. Dengan tujuan untuk setelah dilaksanakannya merger antara IM3, Tri, dan Indosat dan meningkatkan kualitas layanan di dalam ruangan, meningkatkan kecepatan internet, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lokasi dari PT Alita Prayamrita sendiri sebagai berikut, namun penulis saya sendiri juga melakukan kerja praktik di KPPTI Indonesia karena proyek ini berpusat pada di KPPTI sendiri. Lalu ada profil divisi dari Operation 2 di mana saya melakukan kerja praktik, yaitu di mana peran penting divisi ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur proses dismantle termasuk pembelian situs. Lalu divisi Operation 2 juga melakukan pemantauan terhadap subkontraktor yang melakukan proses dismantle dan memastikan semua langkah dilakukan secara sesuai dengan rencana. Lalu setelah proses dismantle selesai, divisi juga melakukan justifikasi terhadap situs yang telah didismantle dengan memastikan seluruh proses berjalan secara sesuai rencana. Dan tugas utamanya adalah merencanakan, mengkoordinasikan situs yang akan didismantle, termasuk melakukan pengecekan terhadap situs yang akan dijalankan, lalu memantau dan mengawasi seluruh proses dismantle, bertanggung jawab atas penyusunan berbagai dokumen terkait dengan proses dismantle seperti berita acara dismantle dan acceptance test procedure, dan menjalankan proses dismantle secara efisien dan tepat waktu, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Transmisi jaringan sendiri transmisi jaringan sendiri adalah dari stasiun basis adalah serangkaian langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen koneksi untuk mengirimkan sinyal dari stasiun basis ke perangkat pengguna dengan langkah-langkah seperti penerimaan sinyal oleh antena, pengiriman ke perangkat elektronik, konversi sinyal menjadi digital. Dengan detail sebagai berikut. Lalu dari transmisi jaringan juga ada pengiriman ke perangkat ke ODU atau outdoor unit, konversi kembali menjadi radio frekuensi, dan manajemen dan pemeliharaan jaringan. Berikut adalah base transceiver sendiri. Base transceiver station sendiri adalah bagian penting dalam infrastruktur jaringan yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat dan jaringan. BTS juga menggabungkan umpan dari beberapa transceiver sehingga dapat dikirim melalui satu antena dan mengurangi jumlah antena yang digunakan. Komponennya meliputi antena sektoral, microwave, sistem microwave, sistem rectifier, baterai, menara, feeder atau pengantar, dinasphere atau penangkal petil, dan shelter. BTS juga memiliki berbagai jenis struktur tapak, yaitu 4 kaki, 3 kaki, dan 1 kaki, dan berdasarkan peletakannya dibagi juga menjadi greenfield dan rooftop, di mana
pada proses ini dilakukan dismantle pada dua site tersebut. Yang pertama ada antena. Antena sendiri dibagi seperti yang telah disebutkan, yaitu antena sektoral yang menghubungkan BTS dengan telepon seluler, dan antena ini juga dismantle dan terdapat remote radio unit atau RRU yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat seluler dan mengkonversikan menjadi sinyal digital untuk proses selanjutnya. Lalu ada antena microwave atau antena M-Wave. Lalu ada komponen seperti transceiver, IDU, outdoor unit, baseband unit, feeder, dan apa itu MOCN sendiri? Definisi dari MOCN sendiri adalah jaringan dari akses radio yang memungkinkan beberapa operator jaringan sekunder untuk berbagai sumber daya radio. Tujuan dari MOCN sendiri adalah mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan operator menggunakan infrastruktur jaringan yang sama dengan membagi spektrum frekuensi dan menyediakan koneksi signaling dan data antara operator. Manfaat dari MOCN sendiri ini adalah meningkatkan keandalan jaringan melalui mekanisme redundansi, terutama saat operator memiliki area cakupan yang melengkapi, dan memungkinkan adanya adaptasi terhadap tuntutan yang berkembang dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan inovatif dalam infrastruktur jaringan. Implementasi MOCN sendiri di Indosat telah mencapai 100% integrasi jaringan dengan teknologi ini, dengan efisiensi komersial dan ekonomi membawa manfaat dibandingkan teknologi MORAN, karena memungkinkan berbagi spektrum yang penting untuk jaringan 4 to 5G. Aspek penting dari MOCN sendiri adalah RAN bersama, lalu kapabilitas sumber daya layanan, mobilitas pengguna, dan manajemen jaringan. Dismantle sendiri dilakukan untuk mengganti antena dengan yang baru, memperbaiki antena yang rusak, menghilangkan antena yang tidak diperlukan. Proses pembongkarannya sendiri dilakukan secara hati-hati, menggunakan teknik yang sesuai, dan pentingnya tindakan pembongkaran adalah untuk memastikan jaringan tetap beroperasi secara optimal dengan antena yang baik kondisinya dan menjamin kelancaran, serta mengoptimalkan performa jaringan. Kesiapan dan keamanan merupakan aspek penting juga pada dismantle antena ini, dan dokumentasi dan evaluasi untuk justifikasi yang dilakukan juga merupakan aspek kunci pada proyek ini. Lalu proyek Dismantle 17K sendiri adalah proyek integrasi jaringan yang dilakukan antara PT Alita Prayamita sebagai vendor dari Indosat Urido Hutchinson dan bertujuan untuk mengintegrasikan jaringan Indosat dengan operator lain seperti IM3 dan TRI. Proyek ini dibagi ke dalam situs-situs yang terbagi di seluruh Indonesia dan dikelompokkan sebagai 8 situs yang telah disebutkan sebelumnya, dan Lita sendiri memiliki tanggung jawab terhadap 1.000 situs dalam proyek ini, dan meliputi tugas seperti validasi justifikasi situs, pemantauan status situs, penjadwalan pekerjaan, integrasi perangkat, dan masih banyak lagi. Proyek ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Proyek Dismantle 17K sendiri dibagi terhadap 5 kategori, yaitu tergantung scope dan plan dari proyek sendiri. Apakah dia dismantle RAN PS saja, atau dia dismantle terhadap microwave antena saja, atau genset saja, atau dilakukan MWR engineering. Dan saya telah membagi kategori tersebut berdasarkan kategori dan wilayahnya. Kategori tersebut detailnya seperti ini, yaitu kategori 1 dismantle RAN PS dan MW dengan komponen yang dismantle seperti yang telah disajikan. Lalu kategori 2 sama. Kategori 3 yaitu untuk MW di near end dan far end dari site juga sama dengan komponen seperti ini yang didismantle, dan kategori 4 pada RAN dan MW yang didismantle dengan komponen sebagai berikut. Lalu ada komponen kategori 5 yaitu adalah dismantle pada RAN saja dan dismantle pada genset saja. Lalu dilakukan juga microwave antenna re-engineering dengan bertujuan untuk mengubah konfigurasi antena dengan mengganti dan mengubah komponen-komponen seperti antena, transmission line, radio. Dengan alasan re-engineering sendiri dilakukan untuk karena terdapat perubahan kebutuhan jaringan, kebutuhan daya, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada antena.
Dan penerapan dalam Dismantle 17K ini adalah reengineering dilakukan untuk mengkonfigurasi antena yang masih aktif saat pembongkaran, terutama jika NE dan FM berjarak jauh atau disebut juga dengan pair colo yang tidak sesuai. Di MW Reengineering ini dilakukan juga uji pengujian, perbaikan dan pengubahan komponen seperti berikut, yaitu ada rak HCL dan rak ISAT before dan after di reengineering. Lalu juga ada Netgear. Netgear sendiri digunakan untuk pembuatan tas ID dan fokus utamanya adalah pada reliabilitas dan kemudahan dari pengguna. Pembuatan dari Netgear sendiri digunakan dalam proses pembuatan Netgear Task Report untuk memastikan bahwa perangkat bekerja dengan baik dan dilakukan pengupdatean task history dengan approval sampai approval 2. Lalu yang penting yaitu pembuatan dokumen acceptance prosedur dalam justifikasi dari dilakukannya dismantle dengan dokumen yang dibuat menjustifikasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan dari proses dismantle oleh subkontraktor, karena Alita sendiri tidak melakukan dismantle secara langsung, yaitu dengan subkontraktor lainnya yang melakukan dismantle, dan PT Alita Praya Mitra akan melakukan justifikasi dan pelaporan kepada Indosat Ooredoo Hutchinson. Selanjutnya ada Project 252 atau project yang ada di dalam Project 17K sendiri yang hanya mendismantle parsial terhadap radio unit dan antena RF. Dan di mana pada project ini terdapat 70 site, kurang lebih 70 site yang dilakukan dismantle secara parsial dengan tower information dan informasi yang didismantle sebagai berikut. Manfaat integrasi jaringan dari Mokan Indosat sendiri adalah kecepatan internet yang meningkat, yaitu dari 4,34 Mbps menjadi 5,23 Mbps, dan kualitas jaringan dari Indosat dan Tri juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah melakukan integrasi jaringan. Dengan jangkauan jaringan juga bertambah dengan lebih dari 700 kecamatan, dan ada penargetan untuk penambahan BTS sebanyak 10.000 BTS hingga tahun 2025. Lalu ada pengalaman pelanggan yang naik untuk kualitas seperti video streaming dan gaming, lalu lintas yang bertumbuh hingga 91,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan revenue yang lebih tinggi juga untuk Indosat, dan pendapatan Indosat juga meningkat sebesar 48,9 year on year dari 31,39 triliun menjadi 46,75 triliun, dengan laba bersih yang naik sebesar 76%, dan EBITDA dari Indosat juga naik sebesar 40,2% dengan margin 41,6% setelah dilakukan Moken ini. Kesimpulannya adalah selama 1,5 bulan saya kerja praktik di PT Alita dan terlibat di proyek Dismantle 17K yang melibatkan Indosat Ooredoo Hutchinson, peran utama saya terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan proses dismantle di beberapa lokasi proyek dan pembuatan dokumen ATP. Lalu selama masa kerja tersebut, saya juga berhasil memperoleh pengalaman berharga dalam ikut andil dalam mengelola proyek besar seperti Dismantle 17K, dan belajar bagaimana melakukan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan terhadap proyek yang melibatkan banyak pihak, dan selain itu mengasah kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan lingkungan proyek yang dinamis. Kerja praktik ini juga memberikan saya wawasan yang mendalam tentang industri telekomunikasi dan proses-proses yang terlibat pada proses dismantle sendiri, dan berharap pengalaman ini akan menjadi landasan kuat bagi karir saya di masa depan, dan berencana untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya yang saya peroleh selama periode kerja praktik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.